Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detik selalu bertobat kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam untuk Nabi Muhammad wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wasallam. Hari ini kita akan membahas dua, yaitu tentang doa-doa dan firman dan hadis. Di sini kita akan membahas tentang bab keutamaan ilmu dan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Ali Imran ayat ke-18. Renungkan bagaimana Allah pertama kali mengawali dengan zat-Nya, lalu malaikat Dia sebutkan kedua, dan nomor 3 ahli ilmu. Betapa hal ini merupakan kemuliaan dan keluhuran bagi ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pemilik rahasia beliau, Ya bana Mas'ud, zulusuka sa'ata fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min alfi raqabatin wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sana. Artinya, hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa menyentuh panah. Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa menyentuh pena maupun menulis huruf, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang, dan memandangmu ke wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Salammu kepada ahli ilmu itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Hadis riwayat Al-Munziri dalam Ad-Durrah Al-Yatimah. Yakni sesaat, baik di siang atau malam hari, 1000 orang
yang dimerdekakan itu hamba sahaya, baik laki-laki maupun wanita. Memandang ke wajah orang alim itu dengan pandangan cinta, menyedekahkan di jalan Allah adalah untuk berperang menegakkan kalimat Allah. Ibnu Mas'ud bernama Abdullah. Dia pemilik rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengurus bantal, sandal, dan takharah Nabi ketika bepergian. Ibnu Mas'ud sangat kurus dan pendek, hanya sekitar 1 hasta. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang paling bagus pakaiannya dan paling harum baunya. Ibnu Mas'ud sangat kecil betisnya. Pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud menyimpan siwak dari kayu arak, lalu angin menerbangkannya. Orang-orang menertawakannya. Lalu Nabi bertanya, "Mengapa kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Karena kecil betisnya." Nabi bersabda, "Demi Dia yang jiwaku di tangannya, sungguh kedua betisnya dalam timbangan lebih berat daripada Uhud." Ibnu Mas'ud sering sekali masuk menemui Nabi, berjalan bersama beliau, dan Ibnu Mas'ud sering sekali masuk menemui Nabi, berjalan bersama beliau, dan di depan beliau dengan membawa tongkat. Ibnu Mas'ud menutupi Nabi ketika mandi dan membangunkan beliau jika tidur. Ibnu Mas'ud memakaikan kedua sandal kepada Nabi ketika bangun. Jika Nabi duduk, Ibnu Mas'ud menyimpan kedua sandal itu di lengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man asya ila khalqati alimin kana lahu bi kulli khudwatin mi'atu hasanah فذئ جلس عنده واستمع ما يقول كان له بكل كلمة حسنة." Barang siapa berjalan ke majelis orang alim, maka bagi dia 100 kebaikan sebagai ganti setiap langkah. Jika dia duduk di dekatnya dan mendengarkan apa yang dia ucapkan, maka bagi dia 1 kebaikan sebagai ganti setiap kalimat. Hadis riwayat Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Saudara, selanjutnya kita akan baca doa. Doa ketika kena musibah. Doa ketika kena musibah kita baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni min musibati wa khluf li khairan minha. Itu doanya. Satu lagi, doa menjinakkan binatang. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslaman fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pagi ini, belajar kita pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar dan datang melangkah ke majelis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Segala kebaikan datangnya dari Allah, semua kehilapan dan kesalahan datangnya dari hamba yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.